Yang satu apa dua? Iya, kedua. Yang kedua ya. Oke. Oke, nanti ulang aja ya. Cium. Enggak terlalu. Cium. Tercium sedikit. Tercium. Oke. Untuk yang pertama 18 detik. Tercium. 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 Sudah agak sedikit. Tercium. Tercium sedikit. Tercium. Sedikit. Tercium. Tercium. Oke. Indra pembau. Bagaimanakah mekanisme kerja saraf olfaktori sampai terbentuknya respon? Jelaskan. Nah, jalannya mekanisme kerja saraf olfaktori sampai dengan respon adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya zat kimia dalam udara atau berupa stimulus. Kemudian stimulus tersebut masuk ke dalam rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir hidung yang juga berfungsi untuk menyaring dari udara yang masuk. Nah, kemudian stimulus ini ditanggapi oleh ujung saraf olfaktori. Nah, selanjutnya stimulus tersebut dilanjutkan kepada silia sel yang terdapat di olfaktori. Kemudian silia sel meneruskannya ke dalam saraf olfaktori. Kemudian saraf olfaktori melanjutkannya mengenai bulbus olfaktorius. Kemudian ke saraf pembau, dan yang terakhir adalah otak. Nah, kemudian otak akan memberikan respon mengenai stimulus yang masuk. Entah itu bahwa baunya bisa baik, harum, busuk, atau yang lainnya. Nah, kemudian bau yang kita terima yakni berupa zat kimia yang ada di udara. Saat udara masuk ke hidung, maka zat kimia dalam udara akan terlalut pada selaput lendir hidung dan menyentuh silia sel olfaktori, kemudian diteruskan sampai dengan otak. Nah, lalu gangguan apa saja yang mungkin terjadi pada indera pembau? Nah, gangguan yang mungkin terjadi pada indera pembau, yang pertama adanya salesma atau kita lebih kenal dengan adanya flu pilek. Nah, ini dapat diakibatkan karena adanya virus. Nah, kemudian ada rinitis alergika, yakni lebih lumrahnya disebut dengan alergi. Nah, ini biasanya pada zat-zat tertentu, misalnya alergi debu, alergi udara dingin, suhu, dan yang lainnya. Nah, kemudian ada polip hidung, yang dimana polip hidung ini biasanya ada kelainan pada bentuk hidungnya. Kemudian ada anosmia, yakni ketidakmampuan dari hidung untuk membau atau mencium dari aroma-aroma yang ada. Dan yang terakhir ada dinosmia. Dinosmia ini adalah kebalikan dari anosmia, di mana hidung selalu membau sesuatu atau respon atau stimulus yang masuk. Nah, ini biasanya diakibatkan karena adanya gangguan pada buntuk yang terdapat pada hidungnya. Nah, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerja indera pembau? Jelaskan. Nah, faktor yang pertama itu bersifat genetis, yakni bawaan. Kemudian ada usia, semakin tua usia kita, maka indera pembau kita akan memiliki kerja yang semakin menurun. Kemudian cedera kepala. Cedera kepala ini dihubungkan dengan adanya respon dari otak kita terhadap aroma atau bau yang kita cium, sehingga ketika kita menerima bau itu kadang tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir ada kelainan. Nah, misalnya kelainan ini bisa disebutkan karena adanya alergi dan penyakit-penyakit yang sudah tadi kita jelaskan.